selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Mince Muitam dari jurusan Pendidikan Matematika semester 7. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang sistem koordinat. Oke, kita langsung aja ya ke materinya. Hai, ketemu lagi. Saat ini kakak akan menjelaskan materi tentang sistem koordinat. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak indikator pencapaian kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama, 4.2.2 menjelaskan letak benda menggunakan sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, 5.2.3 menentukan koordinat titik pada sistem koordinat Kartesius. Oke. Sebelum masuk ke koordinat Kartesius, kita mengenal dulu koordinat posisi suatu benda. Apa itu koordinat posisi suatu benda? Koordinat posisi suatu benda adalah bilangan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu titik pada bidang datar dan ruang. Jadi, koordinat itu menunjukkan lokasi atau posisinya, bisa ditunjukkan dengan huruf dan bilangan. Nah, itu tergantung gambar yang diberikan, bahkan pada peta nanti. Bisa saja berdasarkan garis bujur. Nah, koordinat ini dapat memudahkan dalam menentukan letak suatu benda. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada berbagai macam gambar. Ada komputer, kursi, rumah sakit, motor, komputer, pohon, dan seterusnya. Kita coba gambarkan posisi gambarnya. Oke, pada sistem koordinat, letak suatu tempat dinyatakan dengan baris dan kolom. Posisi baris ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan kolomnya ada A, B, C, D, E, F, dan G. Oke. Sekarang kita ambil salah satu contoh. Di sini beca berada pada kolom A dan baris kedua. Jadi, titik koordinatnya adalah A, 2. Bisa lihat di sini ya. Yang kedua yaitu HP. HP berada di kolom A, baris ke-7. Yang ketiga yaitu telepon rumah. Telepon rumah berada di kolom B, baris ketiga. Jadi titik koordinatnya yaitu B, 3. Sedangkan helm berada pada kolom A dan baris ke-6. Jadi titik koordinatnya yaitu B, 6. Terusnya rumah sakit berada pada kolom C, baris ke-4. Titik koordinatnya yaitu C, 4. Sedangkan meja berada di kolom D, baris ketiga. Jadi titik koordinatnya D, 3. Terusnya pohon berada di kolom E, baris ke-1. Jadi titik koordinatnya yaitu E, 1. Seterusnya mobil berada di kolom E, baris ke-5. Titik koordinatnya yaitu E, 5. Sedangkan pasta gigi berada di kolom F, baris kedua. Titik koordinatnya itu F, 2. Motor berada di kolom F, baris ke-4. Titik koordinatnya F, 4. Sedangkan rumah berada di kolom F, baris ke-7. Sistem koordinatnya F, 7. Sedangkan komputer berada di kolom G, baris ke-1. Titik koordinatnya yaitu G, 1. Yang terakhir adalah kursi
kursi berada di kolom G baris ke-6. Jadi titik koordinatnya itu G, 6. Oke. Di sini sebelum kita lanjut, kita akan mengambil salah satu contoh di sini agar lebih bisa paham. Oke. Benda apakah yang terletak pada koordinat D, 3? Bagaimana cara mencarinya? Pertama kita cari dulu 3. Oh, 3 di sini kemungkinan benda apa? Yang ada itu adalah yang ada di 3. Lalu selanjutnya pada kolom apa dia? Ada di kolom D. Jadi kita tarik garis D ke 3. Jadi benda yang terletak pada koordinat D3 adalah meja. Oke, bisa lihat di sini ya. Adalah meja. Oke. Masuk ke materi selanjutnya itu menentukan koordinat titik pada sistem yang tegak disebut sumbu Y. Titik potong sumbu X dan Y disebut titik asal atau titik pusat. Titik ini dinyatakan sebagai titik 0 pada sumbu X dan Y. Terletak titik yang berjarak sama. Titik-titik tersebut disesuaikan bilangan cacah. Garis tegak lurus pada bilangan Kartesius membagi menjadi 4 bagian yang dinamakan kuadrat, yaitu kuadrat 1 sampai kuadrat 4. Pada bagian kuadrat 1 nilai X dan Y positif. Kuadrat 2 nilai X negatif dan Y positif. Kuadrat 3 nilainya negatif. Kuadrat 3 nilai X negatif dan nilai Y negatif. Dan kuadrat 4 nilai X positif dan nilai Y negatif. Oke, seperti pada gambar di samping ya. Adik-adik bisa lihat. Pada sumbu X di kanan titik asal ditempatkan bilangan-bilangan positif dan di kiri asal tempatkan bilangan-bilangan negatif. Pada sumbu Y, di atas titik asal ditempatkan bilangan-bilangan positif dan di bawah titik asal ditempatkan bilangan-bilangan negatif. Oke, bisa lihat contoh di samping sini. Untuk menentukan letak titik P, digunakan untuk jarak dari 0. Jarak 3 satuan dari 0 ke kanan dan jarak 5 satuan dari 0 ke atas. Oke, bisa lihat sini ya. Ke atas. Dapat menentukan letak titik P. Jadi, letak titik P ditentukan oleh jarak dari 0, yaitu 3 satuan ke kanan, kemudian 5 satuan ke atas. Jadi, letak titik P dapat ditulis 3,5. Pasangan bilangan 3,5 disebut koordinat titik P. Bilangan pertama yaitu 3 disebut absis. Bilangan kedua yaitu 5 disebut ordinat. Setiap titik pada bilangan Kartesius dihubungkan dengan jarak tertentu ke sumbu X yang disebut absis, sedangkan jarak tersebut ke sumbu Y disebut ordinat titik tersebut. Absis dan ordinat mewakili pasangan bilangan, pasangan huruf yang disebut koordinat. Sistem penulisan pasangan bilangan absis dan ordinat disebut sistem koordinat. Penulisan koordinat ditulis dalam tanda kurung. Koordinat X selalu ditulis terlebih dahulu, diikuti tanda koma dan kemudian koordinat Y. Oke, sampai sini dulu materi kita ya. Semoga bisa bermanfaat.